Halo, ketemu lagi dengan guru kalian yang paling kece. Oke, pasti Rachel setuju nih. Kita lanjutkan kemarin demokrasi parlementer, sekarang demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini munculnya karena dianggap Dewan Kementerian atau konstituante itu kekuasaannya tidak berjalan dengan semestinya. Akhirnya Pak Karno itu mengambil alih pemerintahan. Dewan Kementerian yang sebelumnya itu parlementer, pemerintahannya ada di menteri. Tapi sekarang karena dinilai itu banyak gagalnya, terutama dari sektor ekonomi kemarin gagal, akhirnya Pak Karno memutuskan untuk mengambil alih secara penuh. Nah, dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 oleh Pak Karno. Berakhirlah parlementer, digantikan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini artinya awalnya itu adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, permusyawaratan perwakilan ini melalui MPR. Tapi Pak Karno menafsirkan demokrasi terpimpin itu yaitu langsung dipimpin oleh presiden. Omongan presiden itu mutlak akhirnya. Itulah yang menandakan demokrasi terpimpin. Nah, terus tindak lanjutnya itu presiden membentuk lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPAS, DPRGR, Kabinet Kerja dan Front Nasional. MPRS membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Anggotanya itu dari anggota DPR, utusan daerah, wakil golongan. Pastinya untuk organisasi politik lah ini intinya ya. Pembentukan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dengan mengusulkan kepala pemerintahan agar pidato presiden 17 Agustus sebelum kembali dan seterusnya. Ya ini masih kebijakan-kebijakan politik yang lain yang istilahnya itu merevisi kebijakan-kebijakan sebelumnya. DPAS ini pertimbangan untuk mempertimbangkan secara global, secara nasional kebijakan-kebijakan politik yang dahulu mau dipakai lagi atau enggak. Pembentukan DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong melaksanakan manifesto politik, merealisasi amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Ya, terus tugasnya itu tugas yang lain membantu presiden, mandataris MPR dan memberi laporan kepada presiden pada waktu-waktu tertentu. Jadi tugas DPR itu pembantu dari presiden untuk yang skala lebih rendah ke rakyat lagi, gotong royong. Kalau sekarang keputusan yang tertinggi itu ada di tangan DPR. Presiden boleh membuat kebijakan tapi harus disetujui DPR MPR. Kalau zaman dulu presiden bikin apa, DPR MPR harus setuju. Sekalipun ada pertimbangan, tapi tetap suara terbanyak nantinya menentukannya adalah presiden. Pembentukan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja itu sekarang Perdana Menteri. Jadi menterinya dibentuk lagi. Kabinet Kerjanya ini punya tugas yaitu perbaikan sandang pangan, keamanan dalam negeri dan pembebasan Irian Barat. Jadi masalah Irian Barat ini masih dikuasai oleh sekutu. Jadi masih perjuangkan untuk dibebaskan. Irian Barat ini ya Papua itu loh. Irian, bukan yang ekornya tapi yang kepalanya itu. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional itu memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita terkandung dalam UUD 45. Apa itu? Mewujudkan perdamaian bangsa, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.
politik luar negeri. Nah, keterlibatan Indonesia dalam politik luar negeri itu harusnya kan bebas aktif. Tapi karena waktu demokrasi terpimpin ini bukannya bebas aktif, malah bikin blok sendiri atau bikin grup sendiri. Ya, namanya itu adalah Old Devo dan Nevo, Old Established Force, kelompok negara imperialis, kolonialis, kapitalis. Dan Nevo, New Emerging Force, negara berflower, anti imperialis, kolonialis, dan sosialis, serta komunis. Nah, ini Indonesia tergabung dalam Nevo, menggrup lah, menggeng, membentuk geng antar negara. Akhirnya dari geng ini menyelenggarakan event namanya Ganevo. Game of the Emerging Force, Ganevo, di Jakarta. Mungkin ini kayak olimpiade ya, tapi khusus negara-negara yang anti kapitalis, anti kolonialis seperti itu. Nah, terus politik luar negeri ini ada konfrontasi dengan Malaysia. Bersinggungan dengan Malaysia. Mungkin Malaysia ini mulai unjuk gigi, mulai nggak mau bersaing dengan, nggak mau kalah dengan Indonesia. Indonesia bisa merdeka, Malaysia pun juga, dan mulai ada klaim yang lain-lain lah. Akhirnya menimbulkan konfrontasi. Istilahnya itu ya lagi baper lah zaman dulu itu. Tapi urusan negeri, urusan negara, bukan urusan percintaan ini bapernya. Efek kemudian yaitu Indonesia keluar dari PBB. Nah, ini bapernya kebangetan nih Indonesia sampai keluar dari PBB. Waduh, parah nih. Terus pembentukan poros Jakarta Peking. Nah, tadi di Nevo itu ada komunis. Nah, Indonesia yang keluar dari PBB itu sekarang mulai di PDKT oleh pihak komunis dan diarahkan untuk gabung dengan komunis. Makanya ada pembentukan poros Jakarta Peking. Ini komunis ini mulai yang sebelumnya kan sudah tak bilang, nanti ada komunis ini mulai unjuk gigi. Nah, ini mulai gelagatnya kelihatan, jawil-jawil gitu. Ayo Indonesia, ikut aku seperti itu. Perkembangan ekonomi. Nah, ekonominya ini masih belum stabil ya saudara-saudara, karena adanya pemberontakan sebelumnya. Akhirnya perancangannya disusun ulang. Berencana menilai penyelenggaraan pembangunan. Untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, pemerintah melakukan serangkaian tindakan, yaitu keputusan mengenai ekonomi keuangan. Uang kertas didevaluasi menjadi 500 menjadi 50, 1000 dihapuskan. Semua simpanan di bank lebih 25.000 dibekukan. Jadi ini penurunan nilai ya. Devaluasi, penurunan nilai. Uang yang nilainya 500 jadi 50. Itu berapa persen itu turunnya? Yang kemarin itu setengah. Sekarang ini lebih dari setengah pasti. Dan uang 1000 dihapuskan. Gak ada pecahan 1000. Jadi uang yang beredar nilainya Rp50. Simpanan di bank lebih 25.000 dibekukan. Karena saat devaluasi ini, orang-orang yang punya kekayaan di bank pasti ingin ngambil uangnya semua. Nah, itu nggak boleh diambil, makanya dibekukan. Buat apa? Dana cadangan negara dari bank-bank yang ada. Terus ada deklarasi ekonomi, bertujuan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme, mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Nah, ini aliran sosialis yang dianut ini seperti aliran komunis, yaitu sama rata sama rasa. Pemimpinnya mengucapkan apa itu harus disamakan dengan rakyat. Rakyat harus sama semuanya. Tapi ternyata langkah semuanya itu gagal. Pembangunan yang sudah direncanakan itu juga tidak berhasil. Sumber dananya terbatas, rencananya kurang mateng, dan yang paling parah ini adalah bersifat mercusuar. Mercusuar itu apa sih? Pengen dilihat doang.
nggak bener-bener pembangunan untuk masyarakat, tapi pengen dilihat doang. Dilihat siapa? Negara lain. Kehidupan masyarakat pada demokrasi terpimpin dipengaruhi oleh persaingan antar kekuatan politik yang ada. Ini muncul ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Perlu digarisbawahi komunis, oke? Ini, ya, komunis ini sangat diuntungkan di sini saat demokrasi terpimpin. Karena apa? Pemimpin komunis bisa langsung mendekati pemimpin Indonesia, yaitu Soekarno. Makanya sekarang ada isu, Soekarno itu dulu adalah komunis. Nanti diklaim semua keturunan Soekarno adalah komunis. Itu jeleknya. Tapi faktanya gimana ya, kita nggak tahu. Itu perlu penyelidikan lebih lanjut. Nah, PKI ini karena punya posisi akhirnya menguasai hampir seluruh aspek di masyarakat, yaitu di bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya, di bawah komando kebijakan politik komunis. Karena komunis sudah berkuasa, jadi bisa masuk ke tempat-tempat yang nggak seharusnya buat orasi politik, mengorasikan bahwa komunis itu seperti ini, yang lama-lama nanti menggeser Pancasila dan UUD 45. Nah, terus kebijakan pendidikan. Pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan universitas baru di ibu kota, yaitu pembentukan IAIN untuk umat Islam dan sekolah teologi untuk Kristen. Nah, ini bagusnya agama dikembangkan karena aliran Nasakom tadi. Terus SMP ditambah kurikulumnya pelajaran ilmu administrasi kesejahteraan masyarakat. SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2 atau kelas 11. Ya, ini kalau sekarang kan kalau SMA langsung penjurusan dari kelas 10 ya. Kalau zaman dulu yang tak alami itu SMA penjurusannya baru kelas 11. Jadi kelas 10 itu masih umum, semuanya dipelajari, nanti kelas 11 baru IPA atau IPS. Berarti ini kebijakan lama. Ini orang lama ini, orang lama. Kalian orang baru. Orang reformasi. Terus membentuk kelas khusus untuk lulusan sekolah rakyat tidak melanjutkan pendidikan selama 2 tahun. Ini istilahnya itu pendidikan kejar paket. Bidang kebudayaan, nah ini PKI mendominasi kebudayaan Indonesia pada waktu itu. Jadi segala kebudayaan itu dimuati unsur-unsur komunis. Dan itu banyak menuai pertentangan, banyak ditentang oleh kaum budayawan nasional seperti itu. Ya kan, perang ideologi Pancasila sama komunis, kebudayaan dibawa-bawa, ini jadi rancu semua. Nah, ini titik awal komunis mulai berani mempengaruhi rakyat karena kebijakan dari demokrasi terpimpin. Nah, materi itu sekarang sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, dan buat yang nggak ikut Zoom hari ini bisa lihat video ini di YouTube, dan sebagai bukti kalian nanti sudah lihat YouTube bisa komen, dan setelah komen tak lihat kalian akan tak kasih tugas seperti itu. Tugasnya simple lah, nggak repot, nggak susah kok, tenang aja. Oke, sekian dan ketemu nanti di Zoom.